sore hari ini diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya harap saudara serius mendengarkan firman Tuhan, karena ini sedikit panjang dan membaca ayat-ayat firman Tuhan cukup panjang karena satu perikop. Ketika saudara tidak simak mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, saudara nggak akan dapat apa-apa. Jadi saya harap saudara nggak ngantuk, saudara serius mendengarkannya. Karena ketika saudara serius, maka berkat Tuhan akan sampai ke dalam kehidupan kita. Nah, saudara jangan khawatir dengan orang yang sudah meninggalkan saudara. Saudara jangan khawatir orang-orang yang ada di belakang saudara. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang di masa depan saudara yang akan Bapak Yahweh kirim untuk menolong kehidupan saudara. Jadi saudara, kalau sepanjang tahun ini saudara, aduh orang itu kok jahat banget sih sama saya gitu loh, kok dia begitu sih sama saya, udah lupakan saudara. Orang-orang yang enggak sefrekuensi dengan saudara, lebih baik saudara lupakan aja saudara. Karena ada orang-orang yang akan Bapak Yahweh kirim di dalam kehidupan saudara, di nextnya akan bisa menolong saudara. Kalau saudara mengizinkan Bapak Yahweh berperkara di dalam kehidupan saudara, saudara akan melihat sebuah pengalaman yang buruk di sepanjang tahun ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat indah saudara. Amin saudara. Hari ini kita bertemu kembali. Saya udah kangen banget dengan saudara di penghujung tahun 2024. Tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi. Gak terasa ya, baru kemarin kita akhir tahun, kok sekarang udah akhir tahun lagi gitu loh. Saudara, 1 hari itu terasa sangat lama, tetapi 1 tahun rasanya kok cepat banget ya. Tahu-tahu sudah akhir tahun lagi saudara. Nah, hari ini adalah hari terakhir di Sabat Minggu di bulan Desember ini saudara. Dan hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah pesan Bapak Yahweh untuk kita semua saudara. Jadi siapkan hati saudara, karena akan banyak yang Bapak Yahweh akan pesankan untuk kita semua. Untuk itu saudara masuk nanti ke tahun yang baru, tahun 2025, kita akan memasuki dengan suasana yang baru, dengan blessing Bapak Yahweh yang baru saudara. Tinggal 3 hari lagi, nggak lama saudara. Saudara, ada banyak yang mau Bapak Yahweh sampaikan, yang mau Bapak Yahweh siapkan, ready untuk menyambut tahun 2025. Karena saya percaya di tahun yang baru Bapak Yahweh sudah ada di sana saudara. Tinggal 3 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Bapak Yahweh ketika kita menyambut tahun yang baru, Bapak Yahweh sudah ada di depan di tahun 2025 saudara. Dan Bapak Yahweh menyediakan banyak hal, dan Bapak Yahweh menyediakan berkat-berkat untuk saudara. Sebuah peristiwa yang mau kita baca sama-sama pada Sabat sore hari ini. Saya secara pribadi itu ketika saya membuat khotbah ini sangat diberkati. Karena sebelum firman Tuhan ini saya sampaikan, pertama-pertama itu firman Tuhan itu nyampe ke saya dulu saudara. Saya terberkati dulu dengan apa yang Bapak Yahweh perkatakan di dalam kehidupan saya. Untuk itu yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada Sabat sore hari ini, yang akan saya beri judul Tuhan Yesua ada di sisi kita. Tuhan Yesua ada di sisi kita. Kita akan belajar dari Kisah Rasul 27. Jadi banyak ayat saudara. Kisah Rasul 27 ini sebuah kisah yang menarik dan sangat luar biasa banget saudara. Ada banyak yang dapat kita dapatkan dari perikop ini saudara. Di situ dikatakan apa saudara perikopnya saudara? Dari Kisah Rasul 27, perikopnya apa sih? Paulus
berlayar ke Roma, ya kan? Paulus berlayar ke Roma. Coba kita baca ayat yang pertama, saudara simak dengan baik ya. Ayat yang pertama. Dan ketika diputuskan agar kami berlayar ke Italia, mereka menyerahkan baik Paulus maupun beberapa orang tahanan lain kepada seorang perwira dengan nama Julius dari pasukan Agustan. Nah saudara, kalau saudara tadi mendengarkan dengan baik, ini menceritakan bahwa Paulus itu pergi ke Italia, tujuannya ke Roma, bukan sebagai orang yang hendak apa saudara. Paulus berlayar ke Italia, tujuannya apa sih? Bukan untuk berlibur, bukan untuk sebagai misionaris, tetapi sebagai seorang tahanan. Benar, sebagai seorang tahanan. Nah kita ini di akhir tahun ini, orang-orang yang berduit itu merencanakan udah jauh-jauh hari, akhir tahun akan kemana? Akan terbang ke luar kota, ke luar negeri. Tapi di sini Paulus berlayar sebagai seorang tahanan saudara. Kemudian di ayat 2-nya saudara, dan setelah naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan segera berlayar di sepanjang pantai Asia, kami pun berlayar. Sementara ikut bersama kami Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika. Pada hari berikutnya kami mendarat di Sidon. Dan dengan menunjukkan kasih manusiawi terhadap Paulus, Julius mengizinkannya untuk dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya agar mendapat perawatan. Nah saudara, di ayat 2 dan 3 ini, jadi sahabat-sahabat Paulus itu melengkapi. Mungkin teman-temannya Paulus itu membawa makanan, membawa minuman, membawa pakaian dan lain sebagainya untuk sepanjang jalan saudara. Karena ini perjalanan Paulus ini sungguh sangat panjang banget saudara. Mulai ayat 1 sampai 3 ini merupakan awal perjalanan yang semuanya itu baik-baik aja saudara. Enjoy, mungkin mereka senang-senang gitu loh. Paulus masih ketemu dengan sahabat-sahabatnya di ayat 1 sampai 3. Seperti awal tahun kita, dari Januari sampai Desember, kita sering kali ketemu dengan teman-teman pelayanan, teman-teman rumah, saudara dan lain sebagainya. Masih juga bisa bertegur sapa saudara, ya kan? Masih sering ketemu gitu loh. Nah di ayat 4-nya gimana saudara? Dan setelah bertolak dari sana, kami berlayar dengan lindungan pulau Siprus karena angin sakal. Ayat 5, dan setelah berlayar ke laut lepas di seberang Kilikia dan Pamfilia, kami berlabuh di Mira di daerah Likea. Ayat yang ke-6, dan di sana ketika mendapati sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia, perwira itu menempatkan kami di kapal itu. Jadi saudara, ceritanya ini pindah kapal saudara. Ketika kita kan kalau misalnya pergi ke luar negeri yang jauh, kita pasti akan transit. Nah Pak Yakub saat ini pergi ke Lampung untuk seminar. Nah dari Semarang ke Lampung itu transit di Jakarta. Panjang banget transitnya. Nah ini pun begitu. Paulus dan rekan-rekannya itu pindah kapal untuk kapal yang lebih besar lagi, karena perjalanan itu akan semakin jauh dan sudah agak berat. Mungkin ada terjadi gelombang karena ada angin sakal, angin yang membuat mereka sulit untuk berlayar saudara. Tapi mereka sampai juga ke pelabuhan Mira saudara. Kemudian di ayat 7-nya dikatakan apa saudara? Dan setelah berlayar sangat lambat selama berhari-hari, dan karena sulit mencapai Kridus dengan angin yang tidak mendukung kami berlayar dengan lindungan pulau Kreta ke arah Salmone. Ayat 8, dan setelah menyusuri dengan susah payah, kami tiba di sebuah tempat tertentu yang disebut persinggahan indah, yang di dekatnya terdapat kota
Lasea. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika mereka melanjutkan perjalanan bukan cuma agak berat saudara, tetapi kali ini sudah lebih berat dengan susah payah. Berhari-hari kapal itu nggak maju-maju saudara. Nanti saudara baca lagi kisah ini, sangat menarik banget saudara. Berapa banyak di antara saudara yang sepanjang tahun ini dari Januari sampai dengan tanggal 28 Desember ini saudara mengalami hal-hal seperti ini. Ada bulan-bulan tertentu saudara berusaha untuk maju, berusaha mungkin tokonya untuk berhasil secara hidup, secara bisnis. Saudara merasa, aduh Ibu Priscilla, tahun ini kok kehidupan saya ini susah payah, tidak bisa maju-maju gitu. Sering kan kita begitu. Saya pun alami saudara. Kalau saudara mengikuti pelayanan saya, kenapa saya bisa ada di tempat ini? Karena di Jakarta udah gak ada ibadah saudara. Selama 14 tahun saya memakai gedung gereja GPF Suara Kebenaran itu di Kapagating, tanpa angin, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba saya ditelepon, Ibu Priscilla, rukonya sudah laku terjual. Syok nggak saudara? Syok saudara. Nah, itu yang saya alami tahun ini gitu loh saudara. Makanya saya bisa ada di tempat ini, karena di Jakarta sudah tidak ada ibadah. Ibadahnya aja yang pasti akan lanjut saudara. Saya percaya di tahun depan blessing itu akan terbuka untuk GPF Suara Kebenaran di Jakarta saudara. Untuk gedungnya memang udah nggak ada, tetapi pekerjaan Tuhan pasti ada gitu loh saudara. Nah, di ayat yang ke-9-nya saudara, dan banyak waktu yang sudah terbuang dan kini pelayaran menjadi berbahaya karena sekarang puasa pun sudah berlalu. Maka Paulus memberi nasihat. Ayat 10, sambil berkata kepada mereka, hai para pria, aku melihat bahwa pelayaran akan segera ditimpa dengan kerusakan dan kerugian besar. Bukan hanya muatan dan kapalnya, tetapi juga jiwa kita. Jadi perjalanan Paulus ini di tengah-tengah lautan yang sangat luas itu, mungkin terjadi gelombang-gelombang saudara. Saudara, Paulus itu bukan tanpa dasar dia memberikan nasihat ini saudara. Paulus itu sudah berkali-kali naik kapal karena penginjilan. Jadi dia bisa lihat cuaca dan dia bisa lihat memberikan nasihat. Oh, hati-hati ya, kalian ini harus puasa karena perjalanan kita masih jauh gitu loh. Dan bahaya bisa saja menghadang kita. Itu kira-kira saudara. Nah, di ayat 11-nya saudara, namun perwira itu lebih diyakinkan oleh pemilik kapal dan nakoda daripada apa yang dikatakan Paulus saudara. Jadi orang-orang perwira itu lebih yakin kalau pemilik kapal dan nakodanya daripada nasihatnya Paulus saudara. Saudara, ini juga menentukan kehidupan kita saudara. Siapa yang lebih saudara percaya? Nah, dalam cerita ini perwira ini lebih percaya kepada siapa tadi? Pemilik kapal dan kepada nakoda daripada perkataan Paulus saudara. Disinilah letak mulai sebuah konflik saudara, karena perwira tersebut lebih percaya pemilik kapal dan nakoda kapal daripada perkataan Paulus saudara. Dua orang yang berbeda dengan nasihat yang berbeda saudara. Perwira ini yang memutuskan, tapi memutuskannya karena dia lebih percaya kepada nakoda, bukan kepada Paulus saudara. Nah, saudara percaya kepada siapa? Percaya kepada gembala saudara sendiri atau percaya kepada orang lain, gembala lain? Tentu saya mengharapkan saudara lebih percaya kepada Pak Yeremia, karena Pak Yeremia ini gembala saudara. Gitu loh saudara. Nah, di ayat 12-nya saudara, dan karena untuk menghadapi musim dingin persinggahan itu tidak memadai, maka sebagian besar dari mereka memberi saran agar berlayar dari sana. Kalau mereka dapat tiba di Phoenix untuk melewati musim dingin, yaitu sebuah pelabuhan di Pulau Kreta
yang menghadap ke arah barat daya dan ke arah barat laut. 13. Dan ketika angin selatan bertiup sepoi-sepoi karena menganggap telah mencapai tempat tujuan, dengan mengangkat jangkar mereka belayar menyusur pulau Kreta. Nah saudara, di ayat ini saudara, dimulai dari Paulus dibawa ke Roma melewati tempat-tempat, tapi di satu titik butuh satu keputusan yang sangat penting saudara. Tapi perwira ini memutuskan sesuatu yang lain, beda daripada kemauannya Paulus. Seringkan Pak Gembala Yeremia misalnya, hai saudara-saudara, kita akan ke sana yuk, ke utara misalnya. Tapi saudara-saudara yang mungkin ada yang lebih senior, oh ke sana aja, ke selatan aja. Jadi bertolak belakang saudara. Nah di ayat 14-nya saudara, namun tidak lama setelah itu baru mereka belayar. Turun tiba-tiba angin badai saudara. Angin yang membawa gelombang yang cukup tinggi, bisa sampai 2-3 meter. Bayangin saudara, badai gelombang yang tinggi sampai 2-3 meter. Ini pasti sudah sangat berbahaya. Kita akan ada gelombang dikit aja mungkin kita sudah takut. Tapi mereka saudara, di tengah lautan yang sangat luas, gelombangnya tinggi saudara. Ayat 15 saudara, dan ketika kapal itu terperangkap dan tidak sanggup maju menerjang angin itu, dengan pasrah kami terombang-ambing. Saudara pernah nggak naik kapal laut gitu? Saya pernah nyebrang dari Manado ke yang 3 jam perjalanan tuh apa ya, Sanger ya, Sanger. Itu saya mabok, memang mabok laut, mabok udara, mabok bus gitu. Itu ketika saya naik kapal sangat ramai banget, 3 jam perjalanan, gelombang itu sangat besar, sampai saya nggak berani membuka mata saudara. Kenapa? Kalau saya buka mata pasti ada yang di perut saya itu keluar muntah saudara, karena saya nggak bawa plastik, nggak tahu gitu loh saudara. 3 jam itu aja saya sudah gemetar saudara. Di salah satu titik mereka menyerah saudara. Bagaimana dengan saudara di dalam kehidupan tahun ini dari Januari sampai dengan tanggal 28 tahun 2024 ini saudara? Di ayat 16-nya saudara, dan sambil bergerak di balik lindungan sebuah pulau kecil yang disebut Clauda, dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu saudara. Kalau saudara refleksi di tahun ini dari Januari sampai Desember, apa yang sudah saudara alami? Ada orang-orang mengalami seperti kisah Paulus ini. Di awal tahun, di Januari tahun ini, semuanya mungkin baik-baik, tapi tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan ke depannya ada angin sakal, kemudian belayar, mendayung dengan susah payah dan tidak berjalan, mandek mungkin di tengah-tengah tahun ini saudara. Kemudian perlu keputusan yang tepat. Tentu ketika saudara, aduh bisnis gua macet nih, saudara tentu akan mengambil sebuah tindakan, tapi malah ambil tindakan yang salah, keputusan yang salah saudara. Kemudian ada angin topan, akhirnya mungkin saudara menyerah. Mungkin juga ada di antara kita yang kemudian hanyut saudara. Saudara, orang-orang yang ingin selamat di tahun ini saudara, hanyut di bawah kondisi, di bawah perasaan takut, khawatir, gelisah, sampai membuat pikiran saudara penuh dengan skenario saudara, sehingga saudara tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, tidak bisa lagi berpikir dengan baik saudara, sampai tidak tahu membedakan mana yang benar, kenyataan mana yang hanya ketakutan karena di pikiran saudara gitu. Udah tidak bisa berpikir lagi saudara, dan bahkan saudara tidak punya jangkar atau pegangan lagi saudara, mau pegang kemana gitu loh. Ketakutan kehidupan saudara. Nah di ayat 17-nya saudara, yang setelah mengereknya mereka mempergunakan dengan penopang-penopang untuk mengokohkan kapal itu karena ketakutan jangan sampai mereka pun terdampar di Sirtis.
Sementara menurunkan layar, mereka terus terombang-ambing sedemikian rupa. Di ayat 18-nya, dan karena kami diterpa badai dengan dahsyat, pada hari berikutnya mereka membuang muatan kapal. Gitu loh. Karena gelombang menerjang, badai yang dahsyat, kemudian mereka membuang muatan kapal, saudara. Karena kapalnya mungkin terlalu berat, saudara. Saudara, di sini saya akan membayangkan apa yang tadinya Paulus ini di ayat yang awal-awal dikasih oleh orang-orang di Sidon, tapi harus dibuang, harus dilepas di tengah lautan. Mungkin juga pemberian itu berupa bekal, baju, makanan, apa saja yang kita simpan selama ini, mungkin apa saja harus dibuang, saudara. Ketika kehidupan saudara penuh dengan beban, lepaskan, saudara, buang, saudara, sehingga kehidupan kita nanti menyambut tahun yang baru itu enteng, saudara. Dan di ayat yang ke-19-nya, saudara, dan pada hari yang ketiga kami membuang peralatan kapal dengan tangan kami sendiri. Kemudian di ayat 20-nya dikatakan apa? Namun karena baik matahari maupun bintang-bintang tidak tampak selama beberapa hari, dan karena bukan badai yang kecil yang menerpa kami, maka semua harapan agar kami selamat telah lenyap. Jadi apa yang ada di kapal itu muatannya terlalu over ya, terlalu over limit atau over apa gitu ya. Itu harus dibuang, saudara. Nah, saudara, ini bukan sekedar masalah sehari selesai, saudara. Pergumulan kehidupan kita bukan bicara sehari selesai. Situasi yang tidak jelas kapan selesainya, karena mereka tidak tahu waktu lagi. Nggak ada secercah harapan sampai mereka putus harapan, sampai di titik sulit bahwa mereka bisa selamat. Mereka udah pasrah, saudara. Kita ini selamat nggak di tengah-tengah gelombang laut yang dahsyat, saudara? Coba kalau kita naik kapal kemudian terjadi. Saya pernah nyebrang dari Bali ke pulau apa tuh? 45 menit ke pulau apa tuh? Itu pulau apa? Bukan, di daerah Balinya juga. Oh, Nusa Penida. Oh ya, Pulau Nusa Penida ya. Aduh, begitu naik itu gelombangnya seperti terjang batu-batu batu-batu karang, saudara. Sampai gelombangnya tinggi, semua kita basah, saudara. Sampai kita teriak-teriak takut. Sampai saat ini saya katakan saya nggak mau lagi nyebrang ke Nusa Penida, karena kan Bali juga sudah lautan. Ngapain lagi kita nyebrang lagi ke laut, ke pulau gitu loh. Saya nggak mau lagi. Terus teman aku bilang, yuk kita pergi lagi. Enggak. Kalau kamu mau nyebrang ke pulau Nusa Penida, lu sendirian aja, gua tunggu di Bali aja. Saking takutnya, saudara. 45 menit aja kita sudah merasa takut, apalagi ini Paulus berbulan-bulan, saudara. Saudara, ayat 21-nya dikatakan apa? Dan setelah waktu berlalu sekian lama tanpa makan, lalu sambil berdiri di tengah-tengah mereka, Paulus berkata, hai para pria, sungguh seharusnya taat kepadaku untuk tidak berlayar dari kereta, sehingga mengalami kerusakan dan kerugian ini. Mungkin dengan Paulus berkata keras ini, orang-orang yang ada di kapal itu mulai sadar, saudara. Mungkin saudara berpikir, andaikan waktu itu aku tidak ambil keputusan, andaikan waktu itu aku tidak dengarin nasihat dia, gitu kan sering. Waduh, coba gue nggak dengerin dia, tapi udahlah, semua sudah terjadi. Sering kan kita seperti itu, saudara. Tapi coba perhatikan di ayat yang ke-22-nya, saudara. Namun sekarang aku menyarankan kamu untuk tetap tegar, karena tidak ada satu jiwa pun dari antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Luar biasa banget perkataan Paulus ini, saudara. Namun sekarang aku menyarankan kamu untuk tetap tegar, karena tidak satu jiwa pun dari kamu yang akan binasa kecuali kapal ini, saudara. Saudara, ketika saudara mendengarkan dari ayat 1 sampai 22, apa pesan Tuhan Yesua di akhir tahun ini, saudara? Apa
Apa pesan Yesus yang mau kita lakukan, saudara? Yang pertama, saudara, berdamailah dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Saudara, mungkin di awal tahun 2024 ini saudara banyak sekali mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang saudara pikirkan. Saya juga ada banyak doa-doa saya yang belum terkabul, saudara. Kenyataan tidak sesuai harapan saya, saudara. Nah, sebelum saudara masuk di tahun yang baru, tahun 2025, Bapak Yahweh bilang apa, saudara? Berdamai dulu. Kalau lu mau diberkati di tahun 2025, kamu harus damai dulu. Mereka berharap semuanya akan baik-baik saja, tapi saya nggak nyangka ternyata harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, saudara. Nah, di ayat 22 dikatakan, tidak ada satu jiwa pun dari antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, saudara, menurut saudara ini kabar baik atau kabar buruk? Jika saudara perhatiin, nanti saudara baca sendiri, harapan saudara tetap kepada kapal saudara, kepada rencana saudara. Begitu kapal saudara kandas, maka iman saudara pun bisa kandas, saudara. Kalau saudara berharap kepada kapal itu, saudara. Kadang tanpa sadar kita menaruh iman kita ini bukan kepada Bapak Yahweh, tetapi kepada rencana kita. Tuhan, kenapa tahun ini Tuhan Kau tidak memberkati aku? Sehingga ketika rencana kita gagal, doa kita tidak dijawab, iman kita pun akan bisa gagal. Mungkin juga ada banyak orang yang sudah menyembah kepada kebenaran, itu akan berbalik lagi kepada sesembahan lain, saudara. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kembali, dan kita tidak bisa mengulang waktu. Waktu itu tidak bisa diulang, saudara. Untuk itu, saudara, kita harus sikapi hari-hari kita ini dengan baik, karena waktunya sudah sangat singkat, saudara. Nah, di ayat 22 ini dikatakan apa lagi? Tetap tegar. Apapun yang terjadi, kita tetap tegar, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita adalah, semua kehidupan kita itu tanggung jawab kita, saudara. Inilah esensi iman, saudara. Iman itu memisahkan kondisi hati kita dengan situasi kita, saudara. Jadi harus dibedakan, saudara. Bapak Yahweh juga pernah berkata kepada Yosua apa, saudara? Kuatlah dan teguhkan hatimu. Kuatlah dan teguhkan hatimu. Karena kebenarannya apa? Kondisi mungkin di luar kontrol kita, saudara. Tapi hati kita di dalam kontrol kita sendiri, saudara. Makanya Bapak Yahweh bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ini tugas kita, bukan tugasnya Tuhan, saudara. Kadang lu gak jaga hati gua, tolong dong lu jaga hatiku. Gak bisa. Hati kita punya sendiri hati, yang jaga kita sendiri, bukan orang lain, saudara. Jadi jangan berdoa, Tuhan kuatkan hatiku. Kalau memang itu tanggung jawab Bapak Yahweh, Bapak Yahweh sudah melakukannya, saudara. Tapi karena itu tanggung jawab kita semua, Tuhan suruh kita. Karena Tuhan mau kita belajar menguatkan hati kita dan menguatkan kepercayaan kita di tengah-tengah permasalahan kehidupan kita, saudara. Kemudian di ayat 23-nya dikatakan apa, saudara? Sebab tadi malam seorang malaikat Elohim yang memiliki aku dan yang kepadanya aku beribadah berdiri di sisiku. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi sepanjang tahun ini, saudara tetap beriman kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah permasalahan kita. Tuhan ada di dalam hati kita, gitu loh. Amin, saudara. Nah, ayat ini sungguh luar biasa, saudara. Berdiri di sisiku, luar biasa, saudara. Inilah Tuhan yang kita sembah, saudara. Dalam kesukaran apapun,
Tuhan ada di sisi kita. Itu yang harus saudara imani, saudara. Saudara, kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan itu memang berjalan di depan kita kan. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan mempersiapkan masa depan kita. Tuhan itu juga ada di masa lalu kita. Tapi bukan cuma itu, saudara. Bapa Yahweh yang kita sembah adalah Bapa Yahweh yang selalu bersama dengan kita, bersama di dalam badai kehidupan kita, asal kita mengasihi Bapa Yahweh, saudara. Karena kalau saudara membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua syarat saudara agar diberkati oleh Bapa Yahweh. Jadi ikut Tuhan itu gampang gak sih? Susah loh, saudara. Karena saudara harus benar-benar taat dan setia kepada Bapa Yahweh. Bohong aja gak masuk surga, saudara. Kemudian di ayat 24-nya dikatakan apa? Sambil mengatakan, janganlah takut, hai Paulus, di hadapan Kaisarlah seharusnya engkau berdiri, dan lihatlah, Elohim telah menyerahkan kepadamu semua orang yang berlayar bersamamu. Nah, itu pesan Tuhan yang pertama, saudara. Sekarang pesan Tuhan di akhir tahun ini yang kedua itu apa, saudara? Buatlah rencana. Di akhir tahun ini, saudara tinggal 3 hari lagi. Saudara coba buat rencana-rencana dan berdoa kepada Bapa Yahweh. Apa rencana saudara untuk masuk di tahun yang baru, saudara? Letakkan iman saudara kepada Bapa Yahweh, bukan kepada rencana saudara, tetapi kepada Bapa Yahweh, saudara. Rencana kita bisa gagal, saudara, tetapi rencana Bapa Yahweh dalam kehidupan saudara tidak akan pernah gagal, saudara. Saudara jangan masuk tahun 2025 itu sendirian, saudara. Jangan, saudara, gue mau masuk, mau menghadapi tahun yang baru sendirian. Jangan, saudara. Atau jangan saudara masuk ke dalam tahun yang baru nanti merasa sendirian, saudara. Tetapi masuklah di tahun yang baru nanti dengan sebuah kesadaran bahwa Bapa Yahweh, bahwa Tuhan Yesua ada di samping kita, saudara. Amin, saudara. Tuhan ada di sisi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Kalau saudara melihat rencana saudara ke belakang, saudara flashback ke belakang, saudara merasa ada banyak rencana yang tidak sesuai dengan rencana kita, saudara. Mungkin saudara marah, mungkin saudara bisa kecewa, mungkin karena kesalahan-kesalahan orang itu sehingga aku menjadi down. Maka saudara ada di sisi itu. Tapi saudara, di tahun yang akan kita hadapi nanti, di tahun yang baru, semua masa lalu kita letakkan di tahun 2024, saudara. Ketika saudara masuk tahun 25, hati saudara pure, murni, pure, tulus, pure, bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakitkan hati kita, saudara. Mungkin mereka menyalahkan si perwira itu, saudara. Gara-gara keputusan kamu yang salah sih, sehingga semua yang ada di situasi ini. Saudara boleh marah. Saudara mungkin bisa marah kepada Pak Ferry sih, gara-gara lu si Pak Ferry. Tapi kemarahan tidak bisa mengubah keadaan, saudara. Saya, saudara, tahun 2020 kehilangan 2 deposito saya yang cukup tinggi nilainya, saudara. Mau marah? Marah. Mau stres? Stres. Tapi apakah stres bisa kembali duit saya? Enggak. Saya sukacita, apakah kembali duit saya itu? Enggak juga, saudara. Sampai detik ini duit saya itu enggak kembali, saudara. Saya ambil sisi baiknya aja. Sukacita juga enggak balik, stres juga enggak balik. Lebih baik saya ambil sukacitanya, saudara. Karena saya percaya jika duit itu menjadi milik saya, pasti akan kembali kepada saya. Seperti mobil yang harusnya menjadi milik saya, kemudian tiba-tiba diambil oleh perusahaan. Semua teman-teman katakan, tuntut lu, ini lu, itu lu. Saya bilang enggak. Kalau memang mobil itu milik saya, pasti akan kembali. Apa yang terjadi, saudara? Saya yang berdoa kepada Tuhan, kalau memang mobil itu milik aku, pasti akan kembali.
5 bulan kemudian mobil itu menjadi milik saya sampai detik ini. Itu ada di depan. Awalnya dulu Pajero, sekarang saya jual, kemudian saya ganti Innova Reborn karena sekarang saya posisi kerja saya itu sebagai driver, saudara. Jadi kalau saudara ingin jalan-jalan, pakailah driver Priscilla. Karena sekarang saya jadi driver, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, orang-orang katakan, wih, lu tutup gereja, berkatnya lebih melimpah, gitu. Tuhan tahu, gitu loh, saudara. Saudara tahu nggak? Saya sedikit cerita. Saya sekarang driver Go Partner online ya. Sebenarnya saya driver rental, tetapi kalau nggak ada orderan, saya main aplikasi. Nah, disitulah berkat-berkat tercurah untuk saya dengan luar biasa, saudara. Penumpang gitu loh. Misalnya Pak Ayub itu klik Go Partner. Saya kan nggak kenal Pak Ayub, ya kan, main. Kemudian cerita. Ketika turun, Ibu Priscilla, aku minta nomor rekeningnya ya. Oh iya baik Pak Ayub, nanti saya kasih. Kirimnya kan di mana? Bukan di WA kan? Di aplikasi itu sendiri. Nah, kemudian aku pikir hanya penumpang, mungkin cuma omdo doang gitu kan. Berapa hari kemudian ingin saya cek rekening. Ih, ada duit masuk. Mungkin orang beli kitab suci kali gitu. Tapi saya penasaran lagi, saya lihat cek mutasinya. Nama orang itu Pak Ayub gitu. Ih, keren nih. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ayub di mana? Nggak bisa kan? Karena itu melalui aplikasi. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ingin ketemu dengan Pak Ayub supaya saya bisa bilang saya thank you Pak Ayub gitu. Dikabulkan. Berapa hari kemudian Pak Ayub ngeklik lagi, saya jemput di rumahnya. Begitu naik ketemu lagi. Makasih ya Pak Ayub ya buat berkatnya, sama-sama driver Nita gitu. Kemudian gak lama Pak Ayub kirim duit lagi, belum ketemu loh, kirim duit lagi gitu. Kemarin tanggal 16, 2 hari berturut-turut, 3 kali. Ini misal ya, Pak Ayub kirim lagi sampai 3 kali. Saya belum ketemu lagi dengan Pak Ayub sampai detik ini, saya belum ketemu. Tapi saya mengucapkan terima kasih. Saya beliin parcel aja, buah-buahan, majalah, kitab suci supaya dia kenal kebenaran Bapak Yahweh. Dan saya rindu awal tahun 2025 saya ingin lagi Bapak Yahweh ketemu Pak Ayub agar saya mengucapkan saya thank you yang luar biasa gitu loh. Itulah berkat Tuhan. Terus saya jemput orang lagi di apartemen dekat rumah saya, mau ke bandara, saya antar. Ngobrol sebentar, gak banyak ngobrol karena kan saya driver, gak mungkin ngobrol terus kan dengan penumpang gitu loh. Kalau ditanya saya jawab, nggak ditanya saya diem. Mbak Nita, Pak Ibu Nita, saya minta nomor rekeningnya dong. Saya kasih dong, saya kan hafal. Makanya saudara harus hafal nomor rekening. Karena siapa tahu kan tiba-tiba ditanya, kalau saudara nggak hafal gimana gitu loh. Saya tek sekian, nggak lama nih Ibu Nita, aku udah transfer gitu loh. Kan luar biasa. Jadi saudara, apapun milik saudara pribadi, rekening, nomor HP, itu harus hafal saudara. Dan HP itu jangan mati saudara, jangan di off kan sepanjang hari atau malam, karena Tuhan suka memberi berkat tengah malam saudara. Benar saudara. Saya cerita dikit lagi nih, nyimpang dikit, karena kan kita nih akhir tahun ya, nggak apa-apa ya sampai pagi ya. Misalnya Pak Ferry kenal dengan Pak Roy. Pak Roy big boss nih ceritanya. Pak Roy bilang sama kok jadi lupa sih. Pak Ferry, ini perpuluhan, tolong nanti aku titip Pak Ferry kasihkan Ibu Gembala Priscilla. Pak Ferry jawab apa? Enggak lah, lu nanti kalau Ibu Priscilla pulang dari luar kota lu kasih sendiri deh, gitu loh. Udah dong, Pak Roy nggak kasih. Saya dengar dari Pak Ferry, Ci,
orangnya udah meninggal. Hah? Gue dititipin berkat untuk lo, tapi gue tolak gitu. Ih, saya omelin tuh Pak Ferry. Gimana sih Pak Ferry? Kalau berkat itu cepat, yang penting kan gak minta. Berkat itu cepat diambil. Akhirnya sekarang berkat itu hilang, gitu loh. Jadi ini benar-benar saudara. Kadang saya kan suka taruh duit di amplop. Misalnya, saya mau berkatin Ibu Yeni kok nggak ketemu-temu gitu. Ketemu Ibu Hana. Aduh, gua tergerak dengan Ibu Hana nih. Aku kasihlah amplop yang seharusnya untuk Ibu Yeni, karena nggak ketemu, Bu Hana yang dapat berkat. Jadi saudara, yang penting kita tidak minta. Berkat harus cepat diambil, jangan tanpa embel-embel. Enggak, hilang gitu nanti, gitu loh. Benar, karena saya alami itu loh. Jadi HP tengah malam pun jangan mati, karena kadang saya tengah malam bisa jam 1, jam 2 kering gitu loh. Ada yang mau transfer, coba kalau misalnya HP saya nggak hidup, hilang gitu. Itu bener loh. Kadang orang suka berubah pikiran kan, gitu loh. Nah itu saya nasihatin, HP untuk akhir tahun ini non-stop. Karena blessing Bapak Yahweh mulai hari ini sampai awal tahun 2025 dan akhir tahun 2025 itu blessing akan terbuka untuk kita semua. Amin. Jadi saudara, untuk masuk tahun 2025 jangan masuk dengan hati kecewa saudara. Jangan masuk dengan hati yang penuh amarah saudara. Hari ini tinggal 3 hari lagi, ini kan tanggal 28 ya, 28, 29, 30, 31. Putuskan hari ini saudara. Saudara ampuni kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada saudara. Ampuni, lepaskan pengampunan saudara. Sebut nama itu di dalam doa saudara. Ampuni, misalnya aku salah sama Ibu Yeni, ampuni Ibu Yeni dalam roh. Pasti Ibu Yeni itu juga akan klik-klik gitu loh saudara. Kalau saudara berbuat salah kepada orang, saudara sebaiknya minta maaf. Maaf itu bukan berarti salah loh salah. Pak Ferry maafkan aku, bukan berarti aku salah, tetapi kita lebih dewasa gitu loh. Jangan sampai simpan amarah di akhir tahun ini saudara. Nah Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui ayat-ayat ini. Tuhan belum selesai dengan hidup kita saudara. Sepanjang hidup kita masih di dunia ini, Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita saudara. Tuhan masih mau memberkati saudara asal saudara mau. Berkat ini udah ada di sini loh saudara. Tinggal saudara petik-petik. Nah bisa nggak saudara petik berkat-berkat yang ada di depan saudara? Rencana saudara mungkin bisa gagal, tetapi rencana Bapak Yahweh dalam hidup saudara tidak pernah akan gagal saudara. Karena firman-Nya ya dan amin saudara. Bapak Yahweh belum selesai, engkau akan maju terus. Di ayat 25 dikatakan apa saudara? Sebab itu tegaklah hai para pria, sebab aku percaya kepada Elohim bahwa demikianlah akan terjadi sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepadaku. Ayat 27. Dan ketika malam yang ke-14 tiba, tak ada kami masih terombang-ambing di laut Artik. Kira-kira pada tengah malam para awak kapal mengira ada sesuatu seperti sebuah negeri sedang mendekat kepada mereka. Nah saudara, kondisi masih belum berubah. Kondisi masih terombang-ambing di tengah lautan lepas saudara. Tetapi mereka sudah tahu sebuah kepastian saudara, bahwa Bapa Yahweh Tuhan Yesus HaMashiach menyertai mereka. Tuhan belum selesai dengan kehidupan mereka. Tuhan pun saat ini belum selesai dengan kehidupan kita sepanjang kita masih hidup di muka bumi ini. Amin saudara. Kita loncat ke ayat 33. Dan ketika hari akan segera menjadi siang,
Paulus menasehati agar semua orang mengambil makanan sambil berkata, setelah menunggu inilah hari ke-14, kamu terus berpuasa dengan tidak makan apapun. Jadi Paulus mengajak orang-orang yang ada di kapal, yuk kita puasa, jangan makan, jangan minum, gitu loh. Ada jemaat saya, Cik, ajarin aku puasa dong. Saya katakan, kalau puasa baiknya jangan makan, jangan minum. Aduh, mana kuat, gua kan kerjanya di luar, gitu loh. Ya kalau misalnya nggak kuat, lu minum aja, ditetes-tetesin dikit aja. Hari pertama nggak kuat, hari kedua nggak kuat, hari yang keberapa saya lupa, orang itu WA saya lagi, Cik, aku berhasil puasa. Terus aku katakan, yes, pasti kamu bisa, dan kamu ketika mengasihi Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh akan memberkati kehidupan kamu. Amin. Dan saudara, dia itu benar-benar taat kepada Bapak Yahweh. Berkat itu pun muncul, saudara, tanpa kita sadari, karena Bapak Yahweh ada di samping kita. Amin, saudara. Saudara perhatikan, setelah terombang-ambing 14 malam, bagaimana kalau kita terombang-ambing 14 malam? 45 menit aja sudah ngeri banget. Ayat yang ke-34, sebab itu aku meminta agar kamu makan makanan, karena ini adalah demi keselamatanmu, sebab tidak sehelai rambutmu pun akan jatuh dari kepalamu. Luar biasa banget. Nasihat yang sangat rohani, tapi juga praktis, saudara. Paulus katakan, kalian makan dulu nih, gitu. Jangan nunggu gue, mungkin gitu, saudara. Kalian sudah sekian lama menahan diri, menahan emosi, mungkin tidak nafsu makan, mual karena ombak. Sekarang saatnya kamu makan di hari ke-14. Ayat yang ke-35. Dan setelah mengatakan hal ini dan mengambil roti, dia mengucap syukur kepada Elohim di hadapan semua orang itu. Dan setelah memecah-mecahkannya, dia mulai makan. Nah, saudara, situasinya sudah baik belum? Situasinya yang hari yang ke-14 malam ini sudah baik belum? Belum, saudara. Situasinya masih terombang-ambing, masih belum jelas tujuan kedepannya itu akan seperti apa. Pokoknya pasrah mereka itu. Mungkin kalau kita saat itu ada di kapal itu juga mungkin kita pasrah. Berenang gak bisa, ombak sangat besar, pasti mati, saudara. Tapi Paulus mengambil roti. Paulus mengambil roti yang sebentar lagi akan juga kita mengambil roti perjamuan, mengambil roti dan mengucap syukur, saudara. Ayat 36, saudara. Dan dengan merasa gembira, mereka semua pun makan makanan. Jadi Paulus itu menguatkan hati mereka, saudara. Hati mereka dikuatkan, saudara. Yang mereka kuat bukan rotinya, saudara, tapi apa, saudara? Ucapan syukur, saudara. Jadi keadaan apapun sepanjang tahun ini, mungkin cita-cita saudara, doa saudara belum terkabul, tetap kita harus mengucap syukur, saudara. Itu poinnya, saudara. Sekarang gereja saya yang di Kelapa Gading, gedungnya tutup. Apakah pelayanan berhenti? Enggak kan, saudara. Kita bisa fellowship bersama, kita bisa ngajak pelayanan seperti hari ini, mendengarkan firman, gedungnya aja. Tapi saya percaya tahun 2025 ada blessing yang luar biasa di dalam gereja GPF Suara Kebenaran Jakarta, saudara. Topan doa, saudara, supaya hal ini benar-benar terjadi dan saya bisa buka sidang lagi dan jemaat-jemaat semakin melimpah ruah, saudara. Amin, saudara. Topan doanya, saudara. Apa pesan Tuhan yang ketiga di akhir tahun ini, saudara? Yang ketiga, mengucap syukurlah di tengah badai, mengucap syukurlah di tengah permasalahan kita. Ada kekuatan di dalam ucapan syukur, saudara. Seperti duit saya hilang, jumlahnya cukup
banyak banget menurut ukuran saya, saudara. Tetapi saya tetap mengucap syukur, saudara. Mereka belum berubah di situasi badai, saudara. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur di tengah badai. Dan itulah yang membuat Paulus dan orang-orang di dalam perahu itu menjadi kuat hatinya, saudara. Makanya kita ibadah ini, kita satu dengan yang lain itu saling menguatkan, gitu loh. Saling mendoakan, saudara. Jangan saling bermusuhan, saudara. Jangan. Kalau saudara nggak sanggup berdoa sendiri, datang kepada Pak Gembala, tolong doakan saya, saudara. Mengucap syukurlah dalam kondisi apapun, saudara. Mungkin kita mempunyai 1000 alasan untuk kita tidak mengucap syukur, tapi kita itu tidak perlu banyak alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur ketika kita masih hidup sampai detik ini. Mengucap syukurlah bahwa kita bisa berkumpul di sini, kita sehat, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Amin, saudara. Ayat yang ke-37, saudara, dikatakan apa? Dan kami seluruh jiwa di kapal itu berjumlah 276 orang. Banyak ya, 276 orang. Ayat 38. Dan setelah dikenyangkan oleh makanan, mereka meringankan kapal itu dengan apa tadi di awal-awal? Membuang gandum ke laut, membuang bekal-bekalnya ke laut, saudara. Ayat 39. Dan ketika hari menjadi siang, mereka tidak menyadari ada daratan. Tetapi mereka mengamat-ngamati ada sebuah teluk yang memiliki pantai yang mereka pertimbangkan untuk ke sana sekiranya mereka mampu mengemudikan kapal itu. Nah, pesan Tuhan Yesus untuk kita di akhir tahun ini, jangan masuk tahun 2025 dengan kelebihan bagasi, saudara. Jangan kita masuk ke tahun yang baru dengan kelebihan bagasi, saudara. Nah, di ayat 38 dikatakan membuang gandum ke laut. Maksudnya apa, saudara? Ketika mereka membuang muatan agar kapal itu menjadi ringan, saudara. Jadi jangan masuk tahun yang baru dengan kelebihan bagasi. Jangan masuk tahun yang baru dengan beban-beban yang ada di hati kita, di kehidupan kita. Lepaskan aja udah, gitu loh. Kita mau masuk di tahun yang baru dengan semuanya serba baru, saudara. Saya percaya ketika saudara mengasihi Bapak Yahweh, ketika saudara mengasihi Tuhan Yesus Masia, blessing yang tahun ini mungkin tertutup akan terbuka lebar, dan berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Saudara harus imanin itu, saudara. Nah, saudara, apa itu kelebihan bagasi, saudara? Apa sih kelebihan bagasi? Yang keempat, saudara, pesan Bapak Yahweh di akhir tahun ini itu apa lagi? Buanglah beban yang tidak perlu, saudara. Misalnya gue marah nih sama Pak Ayub sampai terbawa, untuk apa gitu? Pak Ayubnya udah gak kenapa-napa, kitanya masih dendam, saudara. Coba kita buka Ibrani 12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Ibrani 12 ayat yang pertama. Oleh karena itu, kita juga karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang meliling kita, dengan menyingkirkan segala rintangan. Saudara kalau punya kitab suci boleh digarisbawahi, menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Saudara, Tuhan Yesus itu mau kita masuk tahun yang baru dengan hidup yang lebih ringan, saudara. Yang hidup dengan easy going, saudara. Hidup yang penuh dengan berpengharapan, saudara. Ketika mereka sudah membuang muatan gandum, pakaian, apa aja yang berat di dalam kapal itu, sehingga kapal itu menjadi ringan, menjadi enteng. Nah, ketika saudara membuang beban-beban kehidupan permasalahan saudara untuk menyambut tahun baru, kehidupan kita enteng. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Angin bisa langsung membawa mereka ke daratan karena udah enteng kapal itu, sehingga bisa jalan, bisa ke daratan, saudara. Saya saat membuat ini, saya sempat berpikir, apa karena gara-gara beban berat sehingga angin
itu tidak bisa membawa mereka ke daratan? Bisa jadi saudara, karena berat. Kita kalau mobil, tadi saya dari Jakarta 6 orang, sebenarnya banyak yang mau ikut, tapi kalau banyak yang mau ikut kan mobil aku nggak muat. Jadi bebannya tentu lebih berat. 6 orang aja dengan porsi tubuhnya yang udah gede-gede, drivernya kecil gitu, itu udah berat banget. Apalagi perjalanan di tolnya kan itu naik turun, saudara, berat saudara. Untung mobil saya mobil yang the best. Saya manjain mobil saya saudara. Setiap hari saya cuci supaya bersih. Karena sebelum saya kerja, saya berkata kepada mobil saya, "Hai Innova, kalau kamu harus rajin ya bekerja, kita kan rekan kerja gitu loh. Kalau kamu rajin, kamu nggak ngambek-ngambekan, aku manjain kamu gitu." Saya selalu berkata gitu, dan saya berdoa, Tuhan, biarlah orang-orang yang naik mobil saya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang baik dan benar saudara. Saya selalu diberkati, senang banget saudara. Hanya seorang driver loh, ada teman-teman aku ceritain, ya lu perempuan sih gitu, perempuan sih jadi gimana gitu. Ada juga yang gak suka driver perempuan, saya sedih gitu loh. Saya kan rental Innova Reborn. Ketika saya udah dapat order, cepet-cepetan saudara, dapat order, kemudian tahu drivernya perempuan, usernya, aku nggak mau perempuan terus aku kesel dong, kenapa nggak mau perempuan? Driver cowok juga banyak yang nggak becus kok dalam bekerja, dalam nyetir gitu loh. Tapi aku kemudian bilang, nggak apa-apa, Tuhan yang aku sembah, Bapak Yahweh yang aku sembah, aku katakan gitu, bisa memberkati aku, enggak cuma dari rental, dari segala penjuru Tuhan berkatin aku. Dan benar saudara, jadi kita tetap, rekan kerja kita apa jangan dianggap benar mati. Kita harus doakan setiap kita mau kerja saudara, apapun itu saudara. Dan kalau saudara benar-benar dilus-lus lah mobilnya, lu jangan ini ya ini, dan apa yang kita doakan kita kerjakan. Saya sangat manjakan mobil Innova saya saudara. Kalau hujan kan kita, kalau dapat orang kan harus bersih. Kadang kan di rental bilang mobil bersih ya, wangi ya, drivernya pakaian yang rapi gitu loh. Saya kalau kerja saya rapi. Ketika penumpang naik, wow beautiful banget nih drivernya nih gitu loh saudara. Jadi ketika saya pakai baju yang asal-asalan, saya minder sendiri kalau penumpangnya itu keren saudara. Jadi kita harus keren. Nah begitu pun saudara, setiap keluar rumah nggak perlu mahal tapi harus keren gitu loh, sehingga kita ada wibawa Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ini waktunya saudara di akhir tahun ini membuang kelebihan bagasi, membuang beban-beban yang tidak perlu, yang akan saudara masuk ke tahun yang baru saudara. Apa itu saudara? Dosa yang masih saudara simpan harus saudara bereskan. Masih tinggal 3 hari lagi, belum terlambat. Saudara minta ampun dan bertobat. Jangan udah minta ampun, bertobat, kemudian melakukan lagi saudara. Itu buang semua saudara, sehingga kehidupan saudara akan menjadi ringan saudara. Beban yang melintangi kehidupan saudara di sepanjang tahun ini, yang membuat kita bisa ringan ketika kita sudah melepaskan beban-beban itu saudara. Jadi jangan ditunda saudara. Masih ada waktu 3 hari untuk saudara memberesi kehidupan saudara. Jangan beban kita dibawa masuk ke tahun yang baru saudara. Selesaikan dari mulai hari ini. Nanti malam saudara duduk di bawah kaki Tuhan, saudara ngobrol sama Tuhan apa yang mau saudara obrolkan, karena waktunya tinggal 3 hari lagi. Cepat loh saudara, 3 hari lagi selesaikan saudara. Saudara harus buang sehingga Bapak Yahweh bisa membawa saudara ke daratan, membawa saudara ke tempat yang lebih baik lagi, ke tempat yang saudara bisa berlabuh, ke tempat saudara yang memiliki blessing Bapak Yahweh saudara. Pintu langit terbuka, berkat tercurah di dalam kehidupan kita. Segala belalang pengering, belalang pelahap saudara jaring, saudara bakar, sudah berkat akan tercurah. Tapi syaratnya yaitu saudara harus mengasihi Bapak Yahweh, saudara harus taat dan setia saudara.
gitu loh. Jadi semua beban di tahun ini lepaskan. Sekarang kita lompat ke pasal berikutnya, saudara. Kisah 28 ayat yang pertama. Dan setelah terselamatkan, mereka kemudian mengetahui bahwa pulau itu disebut Malta. Di situ dikatakan setelah terselamatkan. Rasanya lega ya saudara. Ketika kita ada di tengah-tengah lautan, kelihatan daratan, pasti gitu, pasti hore, pasti senang gitu loh. Ketika angin topan yang berminggu-minggu setelah muatan mereka buang, kemudian mereka mengucap syukur, mereka bertobat, mereka tiba dengan selamat di pantai, saudara. Nah, ketika malam hari ini nanti saudara lepaskan sepanjang 3 hari ini, saudara lepaskan semua beban-beban saudara, maka saudara akan menyambut tahun 2025 dengan wow, keren Bapak Yahweh, di tanggal 1 blessing Tuhan terbuka, saudara, rekening saudara terbuka, tiba-tiba ada transferan. Itu saya nggak tahu. Kesehatan saudara, kita bicara berkat itu bukan harus duit ya saudara. Kesehatan kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, semua dipulihkan oleh Bapak Yahweh. Amin saudara. Nah, setelah saudara keluar dari masalah, pernah gagal saudara kenapa ya saya diizinkan keluar dari masalah itu? Mereka sampai di pulau yang sangat jauh di luar rute mereka, yaitu nggak ada pikiran mereka itu akan ke rute yang namanya Pulau Malta, saudara. Nggak ada sama sekali, saudara. Nah, Paulus bisa sampai ke Malta. Ngapain coba, saudara? Ngapain kok tiba-tiba perahunya sampai ke Malta gitu loh? Kadang-kadang kita, kenapa ya? Kok gue bisa sampai di tempat ini ya? Gitu loh. Sebelumnya nggak tahu. Kemudian kita tahu sekarang. Dan di tengah-tengah awalnya kita tidak tahu, sampai sekarang aku tahu. Di tengah-tengah itu kan ada titik-titiknya. Itulah masalah kita, itulah percobaan kita. Ketika kita melewati titik-titik di tengahnya, itu dari kita nggak tahu sampai sekarang tuh tahu. Ketika saudara taat dan percaya, maka saudara akan baru tahu. Yes, Tuhan memberikan saya kesedihan, Tuhan memberikan saya masalah. Oh, aku baru tahu sekarang bahwa Bapak Yahweh baik. Hari ini aku diberkati Tuhan. Itu loh saudara. Saudara, Paulus ini terselamatkan dari angin badai. Harusnya mereka bisa mati di tengah laut loh saudara. Mungkin kalau banyak kapal yang terombang-ambing kan banyak yang tenggelam saudara. Tapi akhirnya mereka selamat sampai di sebuah tempat yang namanya Malta yang mereka enggak pikirkan. Pernahkah saudara keluar dari sebuah masalah yang seharusnya membuat hidup saudara itu hancur, bahkan mungkin meninggal karena masalah tersebut? Apakah sakit penyakit, apakah rumah tangganya hancur, masalah uang dan lain sebagainya? Pernahkah saudara sampai putus harapan, tapi harapan tidak pernah melepaskan saudara? Pernah nggak? Pernah saudara. Ada banyak orang yang masuk ke tahun yang baru, masalah masih dibawa saudara, gitu loh. Baiknya jangan yang lalu-lalu, biarlah berlalu saudara. Saya merasa ada banyak dari saudara hari ini merasa, ya aku ada di pulau ini. Kenapa aku ada di pulau ini? Aku di Pulau Malta, di tempat yang tidak pernah aku bayangkan, tempat yang asing, terpencil, rasanya terjebak dengan keadaan. Saya saudara, saya nggak pernah berpikir akan bisa menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Nggak pernah kepikir di dalam otak saya saudara. Tetapi Bapak Yahweh membawa saya dari orang yang gak bisa apa-apa langsung terbang tinggi saudara. Saya merasa aduh takut, gemetar, berdiri di depan seperti ini saya takut dan gemetar. Tapi Tuhan tetap memberi. Ada roh, ada orang kata jangan takut Cipris, kalau kamu ada di depan mimbar, asal kamu percaya roh Bapak Yahweh ada di tengah-tengah Cipris gitu loh. Dan saya percaya dari hari demi hari Tuhan memperbarui kehidupan saya. Kalau enggak saya nggak mau saudara jadi gembala lagi. Pusing, 40 jemaat, 40 masalah. Bener nggak Pak Tem? Iya, macam-macam. Pak Ayu maunya begini, Pak Ferry maunya begini, Ibu Yani maunya begini. Siapa yang mau diturutin?
Nah, itu pusing kan? Jadi apa yang menjadi visi gembala saudara itu yang terbaik. Bukan berarti ide saudara ditolak, tapi ditampung dulu sama Pak Gem Yeremia. Kalau sudah waktunya pasti akan dilaksanakan. Itu loh saudara. Jadi kalau ide-ide saudara yang diajukan untuk Pak Gem belum dilaksanakan, jangan marah. Amin. Gitu loh saudara. Pernahkah saudara sampai saudara putus harapan, tapi harapan tidak pernah melepaskan saudara? Saya merasa ada banyak di antara saudara yang merasakan seperti itu. Nah, di ayat 2-nya dikatakan apa saudara? Dan orang-orang barbar menunjukkan kasih manusiawi yang tidak biasa terhadap kami, sebab mereka menyambut kami semua dengan menyalakan api unggun karena turunnya hujan dan karena cuaca dingin. Nah, ketika mereka sudah selamat, ketemu orang-orang yang baik saudara. Luar biasa saudara. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika saudara sudah dibenci orang, lupakan itu. Karena di depannya Tuhan akan memberikan orang-orang yang jauh lebih baik dari teman-teman yang menyakitkan hati kita, yang madesu-madesu. Tahu nggak madesu apa? Kita yes, masa depan suram. Gitu. Kita harus orang-orang yang berpikiran negatif harus sudah kita tinggalkan gitu loh. Artinya madesu gitu loh. Saya pernah dinasihat, mami makanya tinggalin orang-orang yang madesu. Madesu apa sih? Masa depan suram. Tapi bukan berarti orang susah atau apa, tapi orang-orang yang negatif, yang orang selalu tuding-tuding, yang selalu menghakimi, yang selalu fitnah, sudah harus kita singkirkan. Gitu loh saudara. Jadi Tuhan akan menyiapkan orang-orang yang lebih baik di tahun yang baru saudara. Ketika saudara ada di tempat yang tidak kita rencanakan, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan menolong saudara. Dan saya percaya gereja, gedung gereja sudah tidak ada, Tuhan pasti akan menyediakan tempat untuk ibadah GPF Suara Kebenaran di Jakarta saudara. Bahkan menolong kita ini semua sampai ke tempat tujuan saudara. Jadi jangan khawatir dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Kadang kan kita kecewa, orang itu padahal kan gua kan udah baik sama orang itu. Kenapa orang ini begini? Udah gak usah dipusingin saudara. Jangan khawatirkan orang-orang yang model gitu, karena masih ada banyak orang yang akan bersahabat dengan kita. Amin saudara. Karena ada future people, orang-orang di masa depan yang akan Bapak Yahweh kirim untuk menolong kita semua saudara. Kemudian di ayat 3-nya apa? Adapun Paulus ketika mengumpulkan seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, seekor ular berbisa yang keluar dari panas itu telah menggigit tangannya. Baru selesai masalah, baru aja agak lega, tiba-tiba digigit ular. Jadi jangan merasa aman saudara. Kita udah merasa aman, kita lupain Tuhan. Digigit baru ingat Tuhan lagi. Jangan begitu saudara. Paulus ini banyak mengalami kesukaran saudara. Bagus banget cerita Paulus ini saudara. Bagaimana jika saudara berada di situasi seperti ini? Apa yang akan terjadi saudara? Ayat yang keempat. Dan ketika orang-orang Babat itu melihat binatang berbisa itu tergantung pada tangannya, mereka berkata seorang terhadap yang lain, pastilah dia ini seorang pembunuh yang walaupun telah terselamatkan dari laut, keadilan tidak akan membiarkannya hidup. Saudara, ayat ini orang-orang yang ada di sekitar kita sering suka mengambil kesimpulan sendiri saudara. Orang itu mengalami masalah karena pasti jauh dari Tuhan, pasti habis berbuat dosa gitu loh saudara. Kemudian di ayat 5-nya saudara, kemudian sesungguhnya dengan mengibaskan binatang berbisa itu ke dalam api, dia tidak menderita apapun yang luka. Ayat 6, dan mereka menantikan dia akan segera membengkak atau roboh, mati seketika itu juga. Namun setelah cukup lama mereka menanti dan melihat tidak ada sesuatu yang tidak wajar terjadi padanya, maka seraya berubah pikiran, mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang dewa. Saudara, belum juga 1 jam nih, belum juga 1 jam dari dia difitnah pembunuh, kemudian sekarang menjadi dewa. Saudara bisa bayangkan pelajaran buat kita itu apa saudara?
Jangan gampang menghakimi saudara. Jangan gampang menuding saudara. Kemudian jangan gampang ambil kesimpulan. Gitu loh. Oh, Ibu Priscilla begini-gini. Kan saudara, Pak Ayub kan belum kenal saya secara baik, belum pernah bergaul secara dekat dengan saya. Kok sudah menghakimi? Kok sudah ambil kesimpulan? Gitu loh saudara. Buat kita yang mengalami, jangan hidup atas perkataan orang lain saudara. Jangan kita hidup atas perkataan orang lain. Karena orang bisa sebentar ngomong A, sebentar ngomong Z, B, A sampai Z, gitu loh saudara. Dibumbu-bumbuin gitu loh saudara. Jadi jangan hidup dari perkataan orang lain. Kita hidup diatur oleh perkataan Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin saudara. Saudara, masuk di tahun 2025 jangan karena perkataan orang saudara. Jangan hidup dari pendapat orang saudara, tetapi percaya apa kata Bapak Yahweh saudara. Pak Ayub, tahun 2025 pasti Pak Ayub akan diberkati. Aminkan itu saudara. Jangan, oh gue kan begini. Jangan pakai embel-embel saudara. Aminkan saja saudara. Dan saya percaya tahun yang baru yang akan kita masuki ini, kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan akan buka blessing yang tertutup saudara. Dan saudara akan mendapatkan yang kesehatan, berkat yang melimpah saudara. Amin saudara. Sekarang ayat yang ke-7. Dan di sekitar tempat itu terdapat tanah dari pemuka pulau yang namanya Publius yang menyambut kami. Dia dengan ramah memberi tumpangan selama 3 hari. Nah, saya ke tempat ini dengan tim 6 orang. Saya tanya kepada Pak Gem, hotel di Cimahi ada nggak yang bagusan gitu loh. Pak Gem buat kata, udah nginep aja di tempat saya gitu loh. Berapapun ada tempat gitu. Weh, luar biasa. Saya terima kasih Pak Gem gitu loh. Karena welcome, ada shalom di tempat ini. Makanya saya berdoa, berkati gereja ini, berkati jemaat-jemaat GPF Yahweh Shepherd, berkati keluarga dari Pak Gembala gitu loh saudara. Ayat 8 saudara. Dan terjadilah ayah Publius sedang terbaring karena diserang oleh demam dan disentri, yang untuknya sambil masuk dan berdoa seraya menumpangkan tangan ke atasnya, Paulus menyembuhkannya. Nah, seringkali banyak kesempatan terbuka di masa-masa yang sulit, Tuhan buka jalan saudara. Kemudian di ayat yang ke-9, setelah terjadinya hal ini, orang-orang selebihnya pun yang menderita kelemahan-kelemahan tubuh di pulau itu datang dan disembuhkan. Ini loh kenapa Paulus sampai ada di Malta saudara. Nanti saudara baca lagi di rumah sehingga saudara mengerti. Oh, karena ini Tuhan kirim aku ke Malta. Oh, karena begini saudara. Ternyata dalam kesukaran ada tujuan Bapak Yahweh saudara. Asal saudara mau nyampe ke tujuan Bapak Yahweh. Jangan ketika kita kan nggak tahu awalnya, tapi ada titik-titiknya. Sekarang aku baru tahu. Nah, di tengah awalnya tidak tahu menjadi tahu, ada titik-titiknya. Saudara tahan nggak dengan kehidupan saudara? Ketika saudara tahan, saudara akan berkata, oh tujuannya begini. Kayak Pak Gembala punya Tesa. Awalnya kan Tesa harus belajar ya. Kalau nggak mau belajar papi sahabat ya. Tesa ngambek kan. Tapi di mana sih, aku kan mau main HP, aku kan mau begini, aku main. Tidak, pokoknya belajar. Nah, sekarang setelah dia mencapai sebuah perkuliahan, sebentar lagi mungkin lulus, dia baru sadar, oh papi gua suruh aku begini keras, nggak boleh main, nggak boleh ini, harus belajar. Ternyata aku udah jadi sarjana gitu loh saudara. Baru tahu gitu loh. Nah itu loh saudara, itu proses saudara. Jadi apakah perjalanan itu sebuah kesalahan? Apakah kehidupan kita ini sebuah kesalahan? Saya tidak bisa jawab saudara. Tapi yang saya tahu pasti, apa yang bisa menghancurkan kita, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita dan orang lain saudara. Amin saudara. Tuhan bisa mengubah kesalahan menjadi kebaikan bagi kita. Kalau misalnya mereka tidak berangkat,
tidak mengambil keputusan yang salah, apakah orang Malta ini akan terselamatkan dan kenal Injil Tuhan? Saya tidak bisa jawab, saudara. Yang saya tahu, jika kita libatkan Bapak Yahweh, selama Bapak Yahweh ada di dalam kehidupan kita, kesalahan kita pun bisa diubahkan menjadi sebuah kebaikan, saudara. Tuhan bisa mengubah kesukaran menjadi kemenangan, saudara. Asal saudara mau taat dan tahu, oh aku baru tahu sekarang. Itu loh, saudara. Siapa yang nyangka perjalanan yang salah tadi bisa menjadi pengalaman yang indah, saudara? Siapa yang nyangka yang hampir mati di tengah laut yang gelombang begitu besar bisa menjadi berkat satu pulau, saudara? Pulau Malta namanya, saudara. Sampai hari ini pulau itu dari generasi ke generasi dimenangkan untuk Bapak Yahweh, saudara. Nanti saudara bagus banget, saudara. Ayat yang ke-10, saudara. Mereka jugalah yang menghormati kami dengan berbagai penghargaan. Bahkan ketika siap belayar, mereka menyediakan sesuatu untuk keperluan kami. Saudara, apa yang tadinya hilang, tadi kan di kapal muatan-muatannya kan dibuang, ya, dibuang semua kehilangan sepanjang tahun ini, saudara. Tuhan bisa memulihkan dengan cara yang ajaib, saudara. Siapa yang nyangka, saudara? Kita berharap di tahun yang baru kita akan mendapatkan sebuah blessing yang luar biasa banget, saudara. Dan saya percaya itu, saudara. Karena ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan kita di tahun ini, Tuhan pasti akan lebih memberkati kita yang lebih lagi, saudara. Kapal sudah hancur, bekal sudah habis karena dibuang. Mereka tidak tahu disamakan atau tidak saat mereka membuang muatan-muatan itu, saudara. Mereka tidak tahu hidup selanjutnya seperti apa, saudara. Tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan apa, saudara? Mereka menyediakan sesuatu untuk keperluan kami. Saudara, imanin firman Tuhan ini. Saya aminkan banget, saudara. Saya terberkati sehingga saya ingin membagikan kepada saudara pada malam hari ini. Apa yang saudara pikir hilang di sepanjang tahun ini, Tuhan akan pulihkan di tahun yang baru, saudara. Tuhan akan pulihkan itu, saudara. Bapak Yahweh yang kita sembah tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Elohim yang dahsyat, gitu loh, saudara. Dia bisa memutarbalikkan dari peristiwa yang bagaimana menjadi sebuah peristiwa yang the best, saudara. Saudara tidak perlu tahu kenapa ini terjadi. Saudara nggak perlu tahu kehidupan yang lalu-lalu, nggak perlu tahu kenapa, saudara. Saudara tidak perlu tahu semuanya, saudara. Tapi saudara hanya perlu tinggal di sebuah kebenaran, di dalam ketetapan Bapak Yahweh, bahwa di dalam badai kehidupan pun Tuhan tetap menyertai kehidupan kita, saudara. Bahkan Tuhan merangkai semua itu bukan untuk kebaikan saudara saja, tapi untuk semua orang yang saudara belum kenal. Saudara bisa jadi berkat, saudara. Seperti kehidupan saya nggak kenal dengan penumpang-penumpang, tapi justru orang yang nggak saya kenal bisa memberkati kehidupan saya berulang-ulang kali yang saya nggak habis pikir, saudara. Nah itu, saudara. Pelajaran apa yang kita dapat terima dari peristiwa ini? Yang kelima, saudara, percayakan masa depan saudara di tangan Tuhan Yeshua HaMashiach. Waktu Paulus ada di tengah laut, dia tidak tahu masa depannya kayak apa. Yang lain juga nggak tahu. Terombang-ambing di tengah laut mungkin akan mati, saudara. Tapi ketika kita percayakan masa depan kita di tangan Bapak Yahweh, lihat bagaimana Bapak Yahweh bisa mengubah semua peristiwa dan bahkan mengubah tidak cuma hidup Paulus, tapi hidup satu pulau. Tidak hanya satu kapal, tapi satu kapal plus satu pulau, gitu loh. Ada plusnya, saudara. Satu kapal terselamatkan dan plus satu pulau terselamatkan mengenal Bapak Yahweh, saudara. Saudara, jika kita lihat ke belakang di sepanjang tahun 2024 ini, saya pribadi tahun ini bukanlah tahun yang mudah, saudara. Tahun ini bukan tahun yang mudah. Gedung gereja dijual sehingga kita belum memiliki tempat yang baru. Saya banyak kesedihan, tetapi semua sudah terjadi.
semua sudah terjadi. Ada sesuatu yang perlu saya belajar. Tuhan izinkan semua terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Sepanjang kita hidup, kita ada masalah, saudara. Kalau kita selalu bertanya mengapa, ingin tahu alasannya, kita nggak akan kemana-mana, saudara. Hanya merenungkan itu saja, saudara. Saudara tidak akan dapat jawabannya, karena tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya, saudara. Gitu loh, saudara. Jadi bersyukur aja. Saudara perlu puas dengan jawaban bahwa kita diizinkan mengalami semua yang kita alami di tahun ini sebagai undangan dan kesempatan untuk kita mengenal Bapak Yahweh lebih dalam lagi untuk dipakai oleh Bapak Yahweh, saudara. Itu aja, saudara. Itu aja yang kita pikirkan. Coba kita baca 1 Filipi 1 ayat 12. Ada yang bisa bantu baca? Filipi 1 ayat 12. Filipi 1 ayat 12. Iya, ayat 12. Dan aku menginginkan kamu untuk mengetahui, hai saudara-saudara, bahwa hal-hal mengenai diriku telah semakin mendatangkan kemajuan bagi Injil. Amin. Saudara, di sini Paulus tidak menulis dengan detail apa yang terjadi itu apa sih gitu loh. Tapi saya percaya salah satunya adalah kejadian ini. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus justru menyebabkan kemajuan Injil, saudara. Tapi nyanyian-nyanyian tadi luar biasa, saudara. Kita harus maju untuk kita mencapai sorga, saudara. Sebarkan Injil, saudara. Seberapa kita mampu, kita sebarkan Injil, saudara. Ini adalah hasil akhir dari semua peristiwa buruk itu, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Mungkin kita merasa sedang terjebak, tapi sebenarnya kita sedang dilatih Bapak Yahweh untuk dibuat kita semakin kuat di dalam gelombang kehidupan kita, saudara. Saudara, refleksi tahun ini, saudara. Bukan pandemi, saudara. Jangan jadikan tahun ini tahun pandemi. Bukan orang lain, bukan situasi yang membuat saudara ada di titik ini. Kalau mau pilih, kita tentu nggak mau di titik yang sangat susah ini, saudara. Kalau saudara izinkan Bapak Yahweh berperkara dalam kehidupan saudara, kalau saudara melihat pengalaman yang buruk diubah menjadi pengalaman yang indah pada waktunya, saudara. Khotbah hari ini menceritakan tentang siapa Tuhan dan apa janjinya di dalam kehidupan kita, sampai kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih untuk tahun ini, terima kasih untuk sepanjang tahun 2024 saya masih diberi nafas kehidupan. Gitu loh, saudara. Saudara, saya akan cerita dikit lagi kesaksian nyata, di mana beberapa minggu yang lalu om saya meninggal secara tragis. 78 tahun dia nggak pernah sakit. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, hanya kejepit lift, saudara. Kejepit lift di tokonya, saudara. Di tokonya ada lift, saudara, lift barang. Dia mungkin akan pagi-pagi jam 7 berangkat, cuma nama sopir sama anak perempuannya. Ketika sampai di kantor, om saya ini sangat, walaupun umur sudah tua, masih giat bekerja. Dia naik ke lantai 4. Di lantai 4 dia sendiri, aku mau naik ke lantai 4, yuk ikut. Nah, supirnya naik pakai tangga, dia naik pakai lift, saudara. Tiba di lantai 4, dia mungkin kesandung atau apa, masuk ke lubang sela-sela lift sampai kaki. Dia minta tolong gitu. Sopirnya naik ke lantai 4, nggak ada itunya tuh, apanya sih namanya, ruangannya ya, baknya itu nggak ada. Dia turun lagi, nggak ada yang di tengah-tengah. Jadi liftnya itu mungkin gini-gini ya, kakinya tuh tergilas-gilas gitu loh. Sampai dikasih donor darah 72 kantong, saudara. Kemudian mau nggak mau kakinya harus diamputasi segini, saudara. Sedih, nggak pernah sakit, sekalinya dipanggil Tuhan seperti itu, saudara. Sampai keluar darahnya terus, sudah diamputasi keluar darahnya terus, masuk ICU.
Ketika saya dan beberapa orang mendoakannya, dia masih respon. Kemudian pindah rumah sakit, masuk ICU. Kita doakan lagi, kayaknya udah nggak kuat. Kemudian dokter bilang harus dibolongin. Dikasih waktu 3 hari, untuk berpikir. Kita bilang jangan sampai dibolongin, karena bolongin apa enggak kayaknya udah nggak ini. Tapi tetap dokternya paksa bolongin, karena kalau nggak mau dibolongin pasien disuruh keluar, saudara. Akhirnya dibolongin. Nggak lama, malam itu dipanggil Tuhan, saudara. Nah itu, saudara, nggak tahu gitu. Kejadian yang kita tidak inginkan, saudara, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Hal yang kita nggak pikirkan bisa terjadi, saudara. Nah ini semua, saudara, itu sebagai undangan dan kesempatan untuk kita mengenal Tuhan lebih, untuk kita dipakai Tuhan, saudara. Saudara, Filipi 1 ayat 12. Untuk kemajuan Injil. Di sini Paulus tidak nulis dengan detail apa yang akan terjadi itu apa, gitu loh. Tapi ini salah satu kejadian yang luar biasa, saudara. Justru menyebabkan kemajuan Injil di satu pulau itu mungkin mengenal Tuhan, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita harus kuat menyambut tahun yang baru, saudara. Nah, khotbah hari ini seperti yang saya katakan, bahwa Tuhan ada di sisi kita. Peristiwa yang menyakitkan, tapi selama aku tidak kehilangan Bapak Yahweh, kita tidak kehilangan Tuhan Yesua, kita tahu hidup kita itu ada di tangan Tuhan, saudara. Itu yang harus kita imani, saudara. Jadi melalui khotbah ini saya mengharapkan 3 hari ke depan, cobalah saudara untuk merenungkan kehidupan saudara. Apa yang sudah saudara kerjakan dari Januari sampai tanggal 28 ini? Apakah saudara menyenangkan hati Tuhan? Apakah saudara sudah membawa jiwa-jiwa di tempat ini? Apakah saudara masih terus bergumul dengan permasalahan kehidupan saudara? Tuhan, aku begini, aku begitu. Sudah saudara lepaskan itu semua. Saudara minta ampun sama Tuhan. Saudara bertobat sama Tuhan. Masih ada waktu 3 hari agar Tuhan memberkati kehidupan saudara di tahun yang baru nanti, saudara. Amin, saudara. Amin, firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat di akhir tahun ini. Mari saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian di tengah ombak. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, di mana akhir tahun ini 3 hari lagi tahun 2024 itu akan berakhir. Secara manusia kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2025. Kehidupan semakin berat. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa ada Bapa Yahweh, ada Tuhan Yesua HaMashiach, ada di samping kita, ada di sisi kita, ada di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita yakini, bahwa blessing yang tahun ini mungkin tertutup akan terbuka di tahun yang baru. Mari kita naikkan dengan iman lagu Di Tengah Ombak. Tujuan arah
kasih untuk berkat-berkat-Mu sepanjang tahun ini ya Bapa. Lewat firman Tuhan yang kami dengar ini ya Bapa, biarlah di penghujung tahun ini tinggal 3 hari lagi ya Bapa, apabila kami ada salah, ampuni kami ya Bapa. Kami akan berdamai dengan diri kami terlebih dahulu ya Bapa, karena kami sering apa yang kami harapkan tidak menjadi kenyataan ya Bapa. Tapi Tuhan, di malam hari ini Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, kami akan tanggalkan segala kesombongan kami ya Bapa. Kami akan tanggalkan kemarahan kami ya Bapa. Kami akan tanggalkan kepahitan kami ya Bapa. Dan kami akan tanggalkan dosa-dosa kami yang selalu menyakitkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. 3 hari lagi kami akan memasuki tahun yang baru ya Bapa. Kami malam ini mengucap syukur ya Bapa. Kami malam ini penuh dengan sukacita ya Bapa, karena kami percaya ya Bapa, tahun yang baru 3 hari lagi ya Bapa, hidup kami penuh dengan kelimpahan ya Bapa. Hidup kami akan ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa, sebagaimana Engkau memelihara Paulus dan seisi kapal ya Bapa. Engkau pun akan memelihara kehidupan kami di tahun yang baru dan seterusnya Bapa. Biarlah di tahun yang baru hidup kami semakin taat dan semakin setia kepada Engkau ya Bapa. Biarlah hidup kami dari hari demi hari diperbaharui ya Bapa. Buka blessing-Mu yang tertutup di tahun ini ya Bapa. Tutup bungkus kehidupan kami dengan pagar api dari surga ya Bapa. Segala belalang pengering, belalang melahap kami jaring dan kami bakar ya Bapa, sehingga pintu surga akan terbuka dan berkat-Mu akan tercurah di masing-masing setiap kami yang hadir pada malam ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, kami penuh berpengharapan kepada Engkau ya Bapa. Bapa berkati gereja di tempat ini ya Bapa, GPM Yahweh Sebaot ya Bapa. Engkau memberkati gembala, ibu gembala dan anak-anak di tempat ini ya Bapa. Engkau pakai gereja ini menjadi mercusuar ya Bapa, sehingga kota Cimahi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan berkati juga jemaat di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di 3 hari sebentar akan tertutup tahun 2024 Tuhan. Kami semua Tuhan merenungkan kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memasuki tahun yang baru ya Bapa, Engkau sudah ada di pintu tahun 2025 Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah Ruach HaKodes terus berbicara di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami akan semakin dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami akan semakin baik dan tetap ada di koridornya Bapa Yahweh. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Jangan lupa. Terima kasih. Sudah kita masuk ke perjumpaan